Pasar Sayil Indah? Ada perwakilan yang bisa maju ke depan? Ada pedagang? Satu orang? Satu orang? Oh ya, silakan. Jadi aspirasinya disampaikan langsung oleh pedagang ya Pak. Bapak dengan siapa? Pak Ihsan. Dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan, silakan, ini mikrofonnya. Silakan Pak Ihsan, disampaikan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, perkenalkan nama saya Irsan. Berkebetulan saya dipercaya sebagai Ketua Pedagang Pasar Sayil pada saat ini. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies beserta rombongan. Benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwasanya Pasar Sayil di mana tempat kita berdiri, kita berkumpul pada saat ini, pernah berpredikat sebagai pasar tradisional terbaik, sebagai pasar tradisional percontohan se-Sumatera. Alhamdulillah. Namun Pak Anies, ini ada cerita sedikit Pak Anies. Seiring berjalannya waktu, lebih kurang beberapa tahun ke belakang Pak Anies, keanjlokan, kemerosotan itu terjadi Pak Anies. Sementara kami di sini masih banyak pedagang yang berharap, yang menggantungkan nasib di pasar ini Pak Anies. Mungkin saya tidak akan memaparkan seperti apa penyebab, apa yang membuat ini terjadi. Pak Anies kan cerdas orangnya. Pak Anies yang berpikir, kami tolong bantu kami. Kami tidak bisa lagi untuk mengatakan begini begitu. Sudah puas Pak Anies. Memang pada saat ini pengelolaan pasar di bawah, sepenuhnya di bawah naungan Pemko, dalam hal ini Dinas Perindustrian. Namun pada sampai saat ini kami masih saja seperti ini Pak. Pedagang kami lebih kurang 70% sudah meninggalkan pasar. Pengunjung kami juga sudah kehilangan pengunjung pasar. Ya barangkali Pak, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, di mana maraknya pedagang liar, maraknya pasar kaget, swalayan dengan semena-mena berdiri di depan kami Pak. Tolong bantu kami. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengatakan bahwasanya Pak Anies, kami mendesak Pak Anies pada kesempatan ini, bagaimana Pak Anies bisa mengembalikan setidaknya Pasar Sayil ini kembali seperti dulu lagi. Karena kami tetap ingin, berharap mencari nafkah, mencari rezeki, menghidupi keluarga kami di sini Pak Anies. Seperti yang tertulis di belakang Pak Anies, kita tengok kalimat, pasar tulang punggung perekonomian rakyat. Ya. Jangan biarkan kami kurus kering, tinggal tulang. Baik Pak Ihsan, terima kasih Pak Ihsan. Presiden dulu. Ya, silakan Pak Ihsan. Pak Anies dijawabnya nanti ya. Iya. Selain Pak Ihsan, ya, selain Pak Ihsan, tentu masih ada aspirasi-aspirasi lain dari pedagang pasar saya tentunya. Kalau tadi udah cowok, udah bapak-bapak, udah Pak Ihsan, sekarang aku pengen maciknya. Ada yang berani macinya? Ibu silakan. Cek, silakan. Ibu dengan ibu siapa ibu? Ibu Siti Rasima. Nah, Ibu Siti Rasima silakan. Nengok Pak Anies aja udah senang hati ini ya. Jadi lupa mau nanya apa. Ya, hidup Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ya Pak. Baca Pak. Saya salah satu perwakilan pedagang Pasar Sayil Pak. Nama saya Siti Rasima. Dalam hal ini saya hanya ingin menjelaskan Pak tentang keadaan pasar. Keadaan pasar dan keadaan pedagang sekarang ini tidak baik-baik saja Pak. Di mana kini harga bahan pokok yang melonjak naik, pasar online yang marak, pasar modern yang tersebar luar seperti swalayan yang berdiri di dekat pasar-pasar tradisional Pak. Contohnya
Daily Mart, Pak. Semenjak berdirinya Daily Mart itu, Pak, 70% kami mati di sini, Pak. Kami sudah mengadukan ke aparat-aparat semuanya, Pak. Tidak ada yang berani membongkar perizinan Daily Mart itu, Pak. Sampai sekarang. Harapan kami, semoga Bapak duduk biar bisa Bapak membongkar perizinannya itu, Pak. Iya, ya. Oke. Seandainya Pak Anies terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029, apa program Bapak untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali pasar tradisional, terutama pasar tradisional di Pekanbaru ini, Pak? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Izin foto dulu ya. Nanti aja Ibu, nanti belakangan ya, belakangan. Nggak apa-apa. Aduh. Bu, balikin ke orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ya? Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah nggak? Udah apa masih ada? Oke, terakhir tapi jangan lama-lama. Jangan pakai foto. Silakan. Nggak mau? Oke? Oke, silakan. Hidup Pasar Sail. Ibu singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, perkenalkan saya Wiwi Ekasari. Saya pedagang Pak, pakaian jadi yang di sudut sana. Ya, masih dibuka Pak. Ya. Semoga Pak Anies dan kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jujur Pak, sebelum Bapak sampai di sini, saya belum ada pilihan tentang Pilpres, pemilihan presiden Pilpres yang 2024. Tapi menengok Pak Anies, nampaknya ada perubahan. Karena menurut saya Pak, selama ini Presiden Indonesia tidak ada yang peduli kepada rakyat kecil, apalagi pedagang kecil Pak. Terasa sekali saat ini Pak, pasar sepi, daya beli masyarakat ke pasar itu sangat berkurang. Sementara biaya hidup kita semakin lama semakin tinggi, pendapatan kita menurun Pak. Kami mohon sekali setelah Bapak nanti duduk, seandainya Bapak dipilih, tolong perubahan tentang pasar. Dan saya ingin mendesak Bapak, kami di sini Pak puluhan tahun berjualan, menyewa kedai, menyewa toko dengan puluhan juta juga setiap tahunnya. Kami ingin Pak, kami ingin mendesak pedagang yang udah lama berjualan di sini. Kami mohon kepada Bapak tidak lagi membayar sewa toko atau sewa kedai. Dan kami ingin mendesak supaya Bapak bisa meminta ke pemerintah Pekanbaru Kota untuk kami pedagang yang udah lama berjualan di sini, untuk membebaskan kami biaya sewa menyewa dan mendapatkan kami toko yang telah kami sewa selama ini, mendapatkan hak Pak. Mudah-mudahan saya rasa Bapak mengerti. Kalau sewa kedai saya Pak sebelumnya 11 juta setahun. Tapi berjalannya waktu Pak, rasanya berat Pak untuk masa ini untuk membayarnya. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan untuk Pak Anies. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun karena kita Pekanbaru ini identik dengan pantun. Makan buah duku rasanya manis. Kita makan di hari Jumat. Mari kita dukung dan pilih Pak Anies di Pilpres 2024. Karena saya udah berubah pikiran, karena saya udah berjumpa dengan Bapak, saya tetapkan hati saya untuk memilih Pak Anies. Baik Ibu, terima kasih banyak. Silakan. Udah difotoin banyak Bu. Baik, terima kasih. Waduh, pedagang ini antusiasmenya luar biasa ya Pak ya. Sulit sekali mengatur pedagang ini. Oke, tapi poinnya Pak Anies sudah catat semua.
tadi Pak Anies sudah mendengar aspirasi, keresahan, dan harapan-harapan dari teman-teman pedagang. Tapi tahan dulu Pak responnya, nanti sekaligus. Pak Anies sudah punya jawaban? Sudah siap Pak Anies? Kalau sudah siap, kita masuk ke segmen kedua, Gimana Nis? Nah Pak, menjelang akhir tahun, harga-harga bahan pokok itu naik nih Pak, hampir semua ya. Saya punya data, harga per kilogram daging sapi itu 147.000. Cabai merah keriting 78.000. Bawang merah 32.000. Minyak goreng 16.000. Apalagi nih yang belum disebut? Wah. Naik semua pokoknya ya. Nah Pak, gimana nih strategi Bapak untuk menjaga harga kebutuhan tersebut agar kedepannya bisa stabil? Agar pedagang ini bisa untung terus. Begitu Pak. Silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Iya, ini kayak debat tadi malam ya. Nggak apa-apa. Kalau jawabnya 10 menit nggak selesai nanti urusannya ya. Jadi terima kasih. Pertama, kita mengalami tahun baru, lebaran, itu tiap tahun. Bukan sesuatu yang mendadak, betul kan? Jadi sebenarnya langkah yang harus dikerjakan adalah menyiapkan sejak awal bahwa akan ada lonjakan permintaan di bulan Ramadan menjelang lebaran, apalagi ketika saat lebaran. Lalu yang kedua, ketika akhir tahun juga akan ada lonjakan, sehingga produksi ditingkatkan sejak awal. Yang problem selama ini adalah produksinya tidak disiapkan untuk lonjakan permintaan. Padahal semua tahu yang namanya restoran, kemudian pasar, Ramadan itu pasti penjualannya lebih tinggi daripada hari biasa, betul kan? Namanya sih puasa, betul kan? Kenyataannya konsumsinya lebih besar, betul kan? Dan itu sesuatu yang terjadi. Jadi saya ketika dulu mimpin Jakarta, saya sempat bilang, ini aneh ini. Kita jelas-jelas tiap tahun ada puasa, tiap tahun ada lebaran, tiap tahun akhir tahun, tapi kita produksi rata. Terus ketika ada lonjakan permintaan, kita impor. Betul kan? Nah, jadi strateginya ini tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, harus pemerintah nasional. Meningkatkan produksi mengikuti siklus permintaan, bukan rata seperti biasa. Yang kedua, caranya bagaimana? Membuat bahasa yang biasa resminya namanya kontrak farming. Tapi kalau bahasa yang kita gunakan ini pakai bahasa Indonesia, kita biasa sebut jaminan pembelian panen atau kontrak pembelian panen. Jadi petani ketika mereka bercocok tanam, dia sudah memiliki kontrak bahwa akan ada yang membeli hasilnya. Sehingga selama dia bercocok tanam, dia tenang. Itu namanya kontrak hasil pertanian. Nama resminya kontrak farming. Bukan buruh kontrak, tapi petaninya. Kami sudah mengerjakan di Jakarta. Apa yang terjadi? Petani itu membentuk, kan ada Gapoktan ya, gabungan kelompok tani. Kita berkontrak dengan mereka selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun petaninya hidup tenang, karena dia tahu akan ada DKI yang membeli hasil pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa kredit alat-alat pertanian. Dengan kontrak itu dia bisa, kalau ada kebutuhan pupuk, kebutuhan kimia, dengan mudah dia mendapatkan pinjaman. Kenapa? Karena ada kontrak yang akan membeli. Nah, dengan cara begitu maka kebutuhan kami nih wilayah bisa dibuat sesuai dengan produksi. Jadi itu yang kita bisa kerjakan. Dengan cara begitu insya Allah kita akan bisa menangani lonjakan harga sehingga semuanya menjadi lebih stabil. Gitu ya. Oke, pertanyaan kedua Pak Anies. Nih Pak, tadi ada cerita juga dari Bu Wiwi ya kalau nggak salah ya. Nih pasar sepi,
awalnya akibat COVID ya, akibat pandemi. Tapi buktinya setelah pandemi juga masih sepi aja. Berarti ada satu hal lain yang terjadi. Nah, kebiasaan masyarakat ini berubah sekarang. Pada suka belanja online katanya Pak. Akibatnya pasar-pasar tradisional yang fisik ini jadi sepi. Nah, kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya pasar tradisional ini bisa ramai lagi ke depannya. Gimana Pak? Ya, pasar tradisional tidak boleh mati, harus dirawat, dikembangkan, dan itu ciri dari bangsa kita. Ya, dan di pasar tradisional itu terjadi interaksi lebih dari sekedar transaksi rupiah. Kan saling kenal, betul tidak? Antara pedagang dengan penjual juga. Walaupun ketemu tiap waktu, tawar-tawaran terus tiap waktu. Benar tidak? Disitulah kemudian ada ikatan kebersamaan. Jadi pasar tradisional itu bukan sekedar tempat jual beli barang. Ini adalah simpul persaudaraan dalam masyarakat. Itu pasar tradisional. Nah, ini harus dilakukan modernisasi. Jadi kalau tadi diceritakan pasar Sail ini dulunya termodern, dulunya terbaik, tapi barangkali tidak mengikuti perubahan tuh. Akhirnya menjadi seperti sekarang yang dipandang tertinggal. Apa yang dilakukan? Pasar tradisional dijaga, tapi dilakukan perapian. Kami mengerjakan di Jakarta tanpa menggusur, tanpa memindahkan pedagangnya. Jadi tetap pedagang di situ. Tapi pasarnya dibuat rapi. Dan ciri pasar yang rapi, saya sering katakan, kalau datang ke pasar yang rapi apa? Tidak ada aroma. Begitu tidak ada aroma, artinya pasarnya bersih, rapi. Dan ini harus kita kerjakan, melakukan upgrade, peningkatan kualitas pasar, supaya tetap ada pasar tradisional, tetapi lebih modern, lebih rapi. Dan itu artinya pemerintah alokasikan anggaran yang cukup untuk bisa melakukan revitalisasi pasar, tapi jangan pasarnya direvitalisasi, pedagangnya dipindah. Kalau itu bukan revitalisasi, itu namanya pemindahan pedagang. Yang kita lakukan revitalisasi. Dengan begitu, mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak ketinggalan, begitu jawabnya. Jadi yang fisik dijaga, yang online juga bisa untung gitu Pak ya? Ya. Jadi adil. Baik, itu mungkin sesi yang membahas soal isu pasar dan ekonomi. Tapi kita masih punya banyak sesi. Pak Anies tentu masih semangat Pak Anies? Siap. Sesi berikutnya akan makin panas. Saya kasih saran ke Pak Anies untuk bisa kontrol emosi. Pak Anies, karena tadi malam emosian itu trending di Twitter Pak. Kata emosian itu trending. Ada yang emosi? Ada Pak yang emosi. Tapi saya nggak tahu siapa ya Pak. Aduh. Langsung aja karena Pak Anies sudah siap, kita masuk ke segmen 3, Jawab Nis. Ini kalau boleh di sini duduk dong, kasihan yang belakang nggak bisa lihat. Duduk. Nggak apa-apa di sini, tapi duduk biar yang belakang bisa lihat. Anda juga jadi nggak capek, ya. Ayo duduk. Baik, kita masuk ke segmen 3, diulangi Jawab Nis. Baik, ini pertanyaannya lebih banyak, isunya lebih variatif, mencakup berbagai aspek yang menjadi masalah di Provinsi Riau ini. Yang pertama, Pak, jumlah tenaga kerja asing di Provinsi Riau ini banyak banget Pak. Tercatat 117.000 orang di tahun 2023. Gak cuma nambah jumlahnya, gaji mereka itu juga lebih besar daripada yang lokal Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap fakta ini dan apa solusi Bapak ke depannya? Silakan Pak, waktu menjawab 2 menit. Yang pertama, tidak boleh ada tenaga kerja asing ilegal yang dibiarkan bekerja. Nomor 1. Semua yang ilegal tidak boleh dan harus ditindak. Yang harus ditindak siapa? Pekerjanya dan yang memperkerjakannya. Dua-duanya harus ditindak. Karena kalau ada pekerja asing ilegal, itu artinya menyerobot jatah tenaga kerja kita. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kita harus secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita untuk bisa
nantinya menggantikan tenaga asing legal yang bekerja di sini. Karena sebagian ekspat itu dibutuhkan karena di sini belum ada, harus disiapkan penggantinya. Tidak boleh terus-menerus kita sekedar wah sudah asing 10 tahun 15 tahun tetap. Itu artinya ketergantungan. Ketika kita punya kebutuhan kita belum ada, kita pakai, tapi kita harus menyiapkan penggantinya. Jangan kemudian tidak disiapkan penggantinya. Merekrut tenaga kerja asing sifatnya temporer, bukan permanen. Nah, supaya temporer kita harus menyiapkan tenaga kerja. Lalu yang tidak kalah penting adalah selalu ada kebijakan melibatkan tenaga kerja lokal. Proyek apapun tenaga kerja lokal harus diberikan tempat dan harus gajinya layak. Kalau itu saya punya pengalaman di Jakarta, ketika upah minimum itu ditetapkan, saya sampaikan, kita menetapkan bukan sekedar sesuai aturan, tapi sesuai prinsip keadilan, gitu. Cukup Pak Anies, terima kasih. Jadi itu isu anak muda ya, anak-anak muda Riau, ingat Pak Anies tadi udah punya solusi untuk masa depan kita di dunia karir nanti. Begitu ya. Ada pertanyaan berikut, kita agak geser sedikit Pak. Kali ini persoalan infrastruktur. Jadi PR terbesar salah satu dari Provinsi Riau adalah terkait infrastruktur jalan juga jembatan Pak. Apalagi kondisi jalanan dan jembatan di daerah Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Meranti. Katanya banyak yang rusak parah, betul nggak tuh? Waduh, betulnya marah gitu ya Pak. Kayaknya udah lama nggak diperbaiki Pak. Nah Pak, katanya pemerintah ini juga sering berkelit Pak. Suka lempar-lemparan tanggung jawab, kata provinsi ke pusat, kata pusat ke provinsi. Nah gimana Pak, solusi dari Bapak supaya jalan-jalan di Sumatera ini kedepannya bisa bagus. Dan jalan bagus ini bukan cuma hak warga Bapak di Jakarta, tapi warga semua orang di Indonesia. Begitu Pak, silakan dijawab. Tadi pagi saya mampir ke Binjai dan ke kampung, jalannya luar biasa, tanpa aspal. Lalu bergelombang dan berlumpur. Dan saya sampaikan tadi, karena itulah mengapa kita perlu pemerataan pembangunan. Jangan hanya membangun di satu tempat. Seperti membangun IKN itu hanya satu tempat. Nah, uang yang sama bisa dipakai untuk membangun jalan-jalan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun di satu tempat. Nah, dengan cara begitu jalan tak berbayar harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi nomor satu, identifikasi jalan rusak. Jalan rusak prioritas untuk diperbaiki. Sesudah itu kemudian jalan-jalan yang belum terbangun dengan baik itu dibangun. Dan ini memang harus berbagi tugas, tidak bisa hanya pemerintah daerah saja, juga tidak bisa pemerintah pusat, tapi harus kerja bersama. Dan kami pernah merasakan, saya kebetulan bersyukur sekali pernah tugas di kabinet, kemudian pernah juga tugas di kepala daerah. Jadi merasakan betul bahwa salah satu masalah yang harus diperbaiki adalah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah itu sering harus bekerja sendirian. Pemerintah pusat tidak selalu memberikan dukungan. Nah, kami akan prioritaskan bukan hanya jalan berbayar, namanya jalan tol, tapi justru harus meningkatkan kualitas jalan tak berbayar. Jalan gratis nih. Jadi kenapa jalan ini penting? Industri kecil, usaha mikro, lewatnya mana? Jalan ini, jalan yang tak berbayar. Bila jalan itu diperbaiki, maka barang-barang akan dengan mudah sampai ke perkotaan. Jalan barang akan mudah sampai ke pasar. Konsekuensinya mereka akan lebih sejahtera. Makin banyak barang ke pasar, makin bergerak perekonomiannya. Kalau makin bergerak perekonomiannya, makin banyak pajak ke pemerintah. Kalau pajak pemerintah makin banyak, artinya uang di pemerintah makin banyak untuk melakukan pembangunan. Itulah siklusnya kira-kira begitu. Ya, makasih. Baik Pak Anies. Tadi soal pasar udah, tenaga kerja udah, infrastruktur udah, tapi masalah masih banyak Pak. Kali ini kita geser Pak, isunya terkait dengan kesehatan.
Ini ada banyak kasus BPJS Pak. Di Provinsi Riau itu katanya pelayanannya beda banget dengan bayar sendiri Pak. Administrasinya ribet, birokrasinya juga sulit, begitu Pak faktanya. Kira-kira Pak Anies punya solusi nggak Pak? Supaya layanan BPJS ini bisa lebih bagus lagi. Ya. Nah ini pertanyaan dari Instagram Pak. Dari Jadi, Instagram. dari Instagram, Oke. dari anak Riau. Silakan Ya. Pak. Di sini acungkan tangan yang pernah mengalami kesulitan ketika ke rumah sakit. Banyak Pak. Di belakang juga ada Pak. Semuanya. Hampir semua. Banyak ya. Bisa apalagi penyandang disabilitas ya. Begini Pak sekalian. Ini persoalannya tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pikiran. Kenapa? Menurut saya ini adalah masalah mendasar yang harus diperbaiki segera. Pelayanan kesehatan kita, khususnya bagi pengguna BPJS, seringkali dirasakan lebih rendah dibandingkan non BPJS. Padahal semuanya dari rakyat Indonesia, semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang berkualitas, sehingga datang ke tempat pelayanan kesehatan pulang itu bersyukur, bukan datang pulangnya makin sakit, makin miskin. Itu berat itu. Jadi karena itu kami sudah menyiapkan Bapak sekalian, bila ini menjadi PR kita akan membuat sebuah sistem yang tidak merugikan bagi semua. Tapi harus bicara dengan siapa? Dokter diajak bicara. Harus. Pengelola rumah sakit diajak bicara. Tenaga kesehatan diajak bicara. Kemudian pasien diajak berbicara. Kemudian pemerintah diajak bicara, baik pusat maupun daerah. Duduk bersama-sama menata ulang sistem ini supaya BPJS bisa jalan tapi pelayanan juga baik, termasuk untuk dokternya, termasuk untuk perawatnya, karena mereka pun hari ini merasakan tekanan yang sangat besar. Jadi kalau tidak duduk sama-sama, hanya diputuskan sepihak oleh BPJS, hanya diputuskan sepihak oleh Kementerian Kesehatan, maka ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Kita berencana duduk sama-sama, bikin sistem yang lebih baik, yang insya Allah semua orang datang dapat pelayanan baik dan pulang dengan rasa syukur. Baik Pak Anies. Permasalahannya masih banyak Pak, pertanyaannya juga masih banyak. Kali ini kita geser Pak, soal bansos nih Pak. Ini saya dengar satu isu, katanya Pak Cik Anies, maaf nih kelupaan tadi, Pak Cik Anies ini mau melakukan perubahan nih Pak. Salah satunya soal bansos. Katanya Bapak ini nggak setuju bansos begitu Pak. Apa betul mau dihilangkan? Kan bansos itu bantuin orang banyak Pak. Kenapa malah dihilangkan Pak? Silakan, 2 menit waktunya Pak. Ya, dulu waktu saya mengikuti pilkada di Jakarta tahun 2017, begini juga ceritanya. Kalau nanti gubernurnya diganti, maka KJP-nya hilang. KJP itu kartu Jakarta Pintar, hilang. Jadi digosipin. Sekarang juga gitu. Kalau perubahan bansosnya hilang. Oh nggak hilang. Nggak hilang. Malah saya tunjukin nih. Nih, nanti akan ada bansos plus. Yo. Bukan hilang malah dilebihin Pak ya. Saya muter. Dikasih plus. Kebaca kan? Ya nih gini, gak usah orangnya muter, tulisannya aja yang muter. Jadi Bapak sekalian, insya Allah kita siapkan bansos plus. Artinya apa? Manfaatnya ditingkatkan, pelayanannya diperbaiki, dan penerimanya pun diperbaiki. Banyak keluhan yang seharusnya terima belum terima, tapi juga ada keluhan yang seharusnya tidak terima malah terima. Betul nggak tuh? Nah, jadi kita ingin ini diperbaiki. Namanya apa? Bansos plus. Jadi bukan hanya diteruskan, ditingkatkan. Gitu jawabannya. Oke, makasih. Nah, waktunya masih ada tapi nggak apa-apa, seperti debat udah selesai nih. Baik, Pak Anies silakan duduk kembali Pak Anies. Ya, Pak Cik, kita masih punya beberapa pertanyaan.
Kita semua tahu bahwa provinsi ini terkenal oleh dua komoditas utama. Yang pertama itu karet dan juga sawit. Kira-kira Pak Cianis punya program khusus nggak untuk petani karet dan juga kelapa sawit? Silakan Pak Anies. Makasih. Paling tidak 4 hal. Satu adalah subsidi untuk pupuk dan bibit. Itu akan kita siapkan. Nomor 1, itu paling penting. Kemudian yang kedua adalah banyak yang memiliki problem dengan status tanahnya. Karena itu di sini akan kita siapkan reforma agraria sehingga memiliki kejelasan atas status tanah. Kemudian yang ketiga, kita semua menyadari perlu ada sertifikasi. Kita akan siapkan sertifikasi untuk Indonesian Sustainable Palm Oil yang proses sertifikasinya kita buat supaya lebih mudah, lebih simple, supaya semua bisa mendapatkan dengan mudah. Yang keempat adalah akses permodalan. Karena mereka membutuhkan permodalan yang cukup, insya Allah 4 itu yang kita ingin kerjakan. Dan mudah-mudahan dengan begitu petani karet, petani kelapa sawit, mereka akan bisa tumbuh berkembang di Riau ini. Baik Pak Anies. Pertanyaan selanjutnya ini soal pinjol ilegal Pak. Ternyata Provinsi Riau ini angka pinjol ilegalnya cukup banyak Pak. Nomor 4 satu Sumatera. Nah itu kan meresahkan sekali Pak ya. Karena harga-harga naik tapi upah nggak naik-naik. Mereka ini larinya ke pinjol gitu Pak. Nah gimana kira-kira Bapak punya solusi gak terkait dengan kondisi ini? Silakan Pak Anies. Iya, saya terkejut melihat data itu. Bahwa ternyata, boleh tunjukin datanya tadi. Bahwa ternyata Provinsi Riau itu jumlah pengguna pinjol online itu nomor 4 tertinggi di Indonesia. Di Sumatera. Di Sumatera. Jadi ini perlu ada penyelesaian khusus. Kami sampaikan sekalian, judi online, pinjol ilegal, itu semua akan menjadi prioritas kita untuk diberantas. Mereka harus ditiadakan. Ada yang online legal. Kalau online legal ada ikut aturan. Tapi yang pinjol ilegal ini bermasalah. Dan di situ yang bunganya bisa fantastis, cara menagihnya sadis. Bunga fantastis, tagihan sadis. Ini yang harus kita perangi. Dan kita dua sisi. Satu memerangi mereka, yang kedua, kenapa sih pinjam? Karena ada kebutuhan, betul tidak? Nah, kebutuhan ini harus ada solusinya. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman kami di Jakarta. Di kampung-kampung yang PKK-nya membentuk koperasi PKK, maka warganya terbebas dari jeratan pinjol. Kenapa? Ada koperasi simpan pinjam. Tapi yang tidak ada di situ pada terjebak. Jadi salah satu solusi yang bisa kita kerjakan di tingkat warga, membentuk koperasi simpan pinjam. Dan koperasi-koperasi harus dibangun. Kami berencana untuk mengembalikan peran koperasi di dalam meningkatkan perekonomian rakyat kebanyakan. Termasuk di masyarakat pedagang. Sehingga koperasi ini betul-betul bisa menjadi salah satu soko guru. Karena dalam kenyataannya sekalian, ketika kita menggunakan koperasi, kesejahteraan itu merata, kesempatannya merata. Jadi kami berencana untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan lapangan pekerjaan. Karena banyak yang pinjam karena tidak punya pendapatan. Nah, lewat apa? UMKM yang difasilitasi. Kemudian pemberian izin usaha yang dipermudah. Pemberian nomor induk NPWP yang dipermudah. Sehingga usaha mikro itu bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan cara begitu maka usaha mikro kecil meningkat. Lalu pemerintah diharuskan membeli kebutuhan kesehariannya dari UMKM yang ada di daerah setempat. Dengan begitu maka UMKM-nya punya izin usaha, punya NPWP, pemerintahnya bisa belanja lewat katalog
daerah kepada UMKM sehingga UMKM-nya nanti hidup dan berkembang gitu. Baik, Pak Anies, terima kasih. Ibu nggak boleh. Iya, kita lanjut. Dari saya pertanyaan udah habis. Ibu, habis ini kita buka sesi publik tentunya. Tadi udah sama-sama kita bahas. Isu infrastruktur udah beres, isu pasar udah beres, isu lapangan kerja udah beres, isu pinjol udah beres. Nah, Pak Anies, habis ini saya akan lepas sesi diskusinya langsung bersama kawan-kawan di sini. Pak Anies siap? Lebih dari siap. Maka dari itu kita langsung ke segmen selanjutnya. Tanyain Nis. Baik. Siapa yang nggak tahan untuk bertanya? Baik. Ada, semua dapat giliran. Ibu-ibu pedagang dapat giliran, disabilitas dapat giliran, mahasiswa dapat giliran, semua dapat giliran. Ini saya biar adil, sebelah sini dulu, habis itu sebelah sini, gitu ya. Adil ya, adil. Oke, kita mulai dari sini. Yang di depan saya, kalau saya hitung 1, 2, 3, angkat tangan semua ya. 1, 2, 3. Yang belakang apa yang depan ya? Baik, kalau gitu Bapak yang depan silakan. Silakan duduk di sini. Silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Warahmatullahi. Ibu sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, selamat datang di sini. Kami mewakili teman-teman disabilitas. Senang melihat Pak Anies. Saya mau bertanya tentang kesempatan kerja untuk disabilitas dan teman-teman tuli agar mereka setara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Bagaimana kesempatan kerja mereka supaya sama, setara dengan normal. Baik. Namanya sekali lagi? Namanya Agustian. Agus? Nama Agustian. Atau Uco. Terima kasih. Begini, teman-teman penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti juga warga-warga yang lain, ya. Itu nomor 1. Kemudian yang kedua, seluruh peraturan terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan supaya ada kesetaraan. Dengan begitu mereka punya kesetaraan kesempatan. Dan saya ingin sampaikan di Jakarta kita sudah melaksanakan bahwa setiap ada rekrutmen pegawai maka minimal 1% adalah untuk penyandang disabilitas. Minimal. Dan itu sudah kami laksanakan. Jadi ketika saya bilang di nasional itu bukan rencana, itu meneruskan. Karena kita sudah kerjakan sebelumnya, gitu ya. Makasih Pak Agus. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bisa Silakan. Iya, Pak Anies mungkin bisa foto sedikit. Iya, terima kasih. Silakan. Iya.
Terima kasih Pak Agus, silakan duduk. Baik, sesuai dengan janji saya, sebelah sini sudah, kita geser sekarang ke depan. Yang di depan saya hitung 1, 2, 3, yang punya pertanyaan silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Yang belakang dulu, tadi udah yang depan, sekarang yang belakang. Silakan. Silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Yudi Irwan, Pak, salah seorang pengajar akademisi di Universitas Muhammadiyah Riau. Saya senang ketika Bapak punya narasi gagasan memajukan pendidikan. Di antaranya pemerintah hadir untuk memberikan tanah hibah agar beban operasional lembaga pendidikan itu rendah. Karena kontribusinya seperti Muhammadiyah telah besar. Saya bicara di Islamic Social Finance, Pak, seperti Al-Azhar. Itu mabanya, mahasiswa barunya lebih kurang dia ada 1082 orang di 2021. Karena tidak ada SPP, Pak. Tidak ada SPP. Karena tidak ada SPP. Ya, silakan lanjut. Karena tidak ada SPP-nya, Pak. Nah, artinya kalau dana hibah ini digeser dengan konsep Islamic Social Finance yang disebut wakaf, ternyata Al-Azhar mengelola 2 juta pertanian, 120.000 properti. Kalau hibah kan bisa diperjualbelikan, tapi negara hadir kalau wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Karena tadi Pak Anies menyinggung sertifikasi. Nah, ini bagaimana ke depannya regulasi hibah itu menjadi wakaf, sehingga pasar tradisional, lembaga pendidikan, UMKM dan seterusnya bisa maju. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Anies dijawab. Pak Yudi, regulasi selalu terlambat dibandingkan inovasi. Inovasi itu bermunculan, regulasi itu selalu terlambat. Karena itu tugas negara adalah mempercepat munculnya regulasi untuk membuat inovasi itu bisa terlaksana. Jadi ini kan inovasi baru nih. Regulasinya belum ada, disiapkan. Jadi justru negara menurut saya harus siap. Karena kita tidak boleh menghambat inovasi karena regulasi yang belum ada. Justru negara itu harus mempercepat. Jadi salah satu komitmen kami, kalau ada inovasi dan membutuhkan regulasi, maka kami akan segera menyiapkan regulasinya supaya inovasi itu bisa dilaksanakan dan meluas. Gitu ya. Makasih Pak Yudi. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua sudah selesai. Berikutnya saya pengen cewek lah. Saya pengen macik-macik atau kakak-kakak yang perempuan. Sebelah sini dulu apa sana dulu? Sini dulu ya. Oh, yang sono pada nunjuk sini. Oke, sebelah sini saya hitung. 1, 1, 1, angkat tangan. Silakan. Macik yang belakang. Oh, kakak ya, bukan macik, maaf. Silakan kakak. Disampaikan pertanyaannya dalam waktu 1 menit. Silakan duduk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Hanafi dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Perminyakan. Baik Pak, sebelumnya saya cuma tahu Bapak adalah seorang menteri dan gubernur DKI. Dan setelah saya menonton channel YouTube Dapur Ngeh, saya tertarik dan semakin kesini Bapak semakin menarik. Dan semoga Bapak bisa memimpin Indonesia yang kita cintai ini. Baik Pak,
saya ingin menyampaikan keresahan saya. Jadi gini Pak, Nama panggilannya siapa? Tika. Di Indonesia, mungkin ini bukan hanya keresahan saya, tapi juga keresahan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dikatakan bahwa atau kayak di Indonesia cari kerja itu harus ada orang dalamnya. Perasaan tadi malam saya ngomong itu ya. Enggak, bener. Terusin. Dan saya yang tidak punya orang dalam dan banyak juga anak-anak muda yang ingin menggapai cita-cita juga tidak punya orang dalam. Mungkin terdapat kesusahan di sini, Pak. Jadi bagaimana pencerahan dan tanggapan Bapak untuk mengobati keresahan saya? Terima kasih. Ya. Makanya tadi malam itu saya bilang soal orang dalam itu betul-betul menyebalkan. Menyebalkan yang luar biasa. Kenapa? Anak dengan prestasi sederet sering dikalahkan dengan orang tanpa prestasi tapi ada ordal. Betul tidak? Iya. Dan lalu membuat yang sudah latih, coba sekarang saya beri contoh nih. Mau ikut kontingen atlet. Oke, atlet olahraga aja, olahraga nih. Nggak ada politik-politiknya nih, olahraga nih. Mau ikut atlet olahraga. Yang satu latihan siang malam terus menerus untuk masuk kontingen misalnya dari Riau untuk ikut PON, oke? Lalu dikalahkan oleh orang lain yang dia punya paman di dalam KONI, kalah dia. Karena ada pamannya di situ yang latihannya sesekali, cuman karena dia punya ordal. Bayangkan frustrasinya yang latihan terus itu. Betul tidak? Ini yang harus dihentikan di Republik ini. Dan dihentikannya dari mana? Dimulai dari yang paling puncak. Yang paling puncak tidak mempraktekkan ordal-ordalan dalam semua urusan. Nah, nih, kenaikan pangkat di TNI tidak pakai orang dalam. Kenaikan pangkat di polisi tidak pakai orang dalam. Kenaikan di dalam ASN tidak pakai orang dalam. Tapi pakainya meritokrasi berdasarkan prestasi. Jadi yang bekerja keras, yang berprestasi mendapatkan kesempatan. Dan siapa yang diuntungkan dari praktek meritokrasi? Negara kita yang diuntungkan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan orang-orang yang terbaik di tempat-tempat yang strategis. Betul tidak? Nih, kalau sekarang perusahaan-perusahaan melakukan rekrutmen dengan prinsip kompetisi yang fair, yang untung siapa? Perusahaannya. Dia nanti akan merekrut orang-orang yang berprestasi. Tapi kalau perusahaannya membiarkan pakai ordal, yang di dalam siapa jadinya? Iya, yang pokoknya punya kenalan, punya kerabat, betul tidak? Betul, Pak. Jadi Tika, salah satu komitmen kami adalah kita ingin mengembalikan dan menjadikan meritokrasi sebagai prinsip yang paling dasar untuk Indonesia maju, untuk Indonesia berkembang. Tapi itu tidak bisa dimulai dari bawah, itu harus dimulainya dari atas. Kalau yang dari atas tidak mempraktekkan, maka yang di bawah juga tidak akan mempraktekkan. Ini saya ceritakan kemarin. Tadi malam saya bilang, keluhan dari guru-guru. Ketemu saya 2 mingguan yang lalu. Pak, ini kami guru-guru honorer direkrut jadi P3K. Tapi yang diangkat adalah mereka-mereka yang punya ordal. Siapa ordalnya? Misalnya pamannya kepala sekolah, kemudian keluarganya kepala dinas, ada yang staf dinas, baru diangkat. Yang tidak punya kerabat, tidak punya kenalan, nggak diangkat. Dan ketika diprotes, mereka menjawab,
Wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita nggak boleh pakai ordal, kata dia. Betul tidak? Karena itulah saya sampaikan, yang merusak sendi kehidupan bernegara adalah praktek-praktek orang dalam seperti ini. Itu tidak boleh diteruskan dan tidak boleh dibiarkan. Komitmen kita akan berantas praktek orang dalam, kita akan kembalikan prinsip meritokrasi, gitu ya. Terima kasih Pak, Indonesia butuh pemimpin seperti Bapak. Iya, silakan Mbak Tika. Ya, silakan Mbak Tika kembali ke kursinya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Sekarang giliran sebelah sini. Ya, saya janji. Saya kesinilah biar dekat. Oke, tahan dulu. Abang kamu diatur, tahan dulu. Ya, satu. Aduh. Abang yang ini. Oke. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki, habis ini perempuan lagi. Silakan. Dia bilang mau Wakanda dulu katanya. Memang Wakanda apa? Oh, oke. Jadi Wakanda nomor, Indonesia forever. Siap. Silakan Abang. Terima kasih Pak Ci Anis, Mas Anis. Saya mewakili dari teman-teman NGO. Jadi kita punya lembaga Legal Culture Institute. Ini sudah kita melakukan penelitian dari 2017, termasuk kami mengadvokasi Bang Novel Baswedan, sampai saya dipantenin oleh seluruh polsek yang ada di Indonesia barangkali Bang, di beberapa webinar kita di zaman COVID. Satu hal yang bermasalah di daerah, termasuk saya asli Riau, cuma beberapa kali melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Riau termasuk daerah yang sangat bermasalah terkait dengan pengadaan, termasuk pengadaan infrastruktur Pak Ci. Ini terkait dengan kong kali kong beberapa oligarki, kemudian oknum APH, dan kemudian dengan Pemda. Nah, jalan-jalan rusak ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari faktor korupsi tadi, salah satunya itu. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak Ci Anis pernah menyinggung terkait dengan sistem. Dan kemudian ada keserakahan. Nah, kalau kita ambil teori Friedman, ada 3 hal: struktur hukum, legal substance, dan legal culture. Nah, perubahan yang paling mendasar adalah keserakahan, Pak Ci. Kira-kira ini kita mendesak Pak Ci Anis, kira-kira berani nggak untuk bisa meluruskan persoalan ini terkait dengan kong kali kong oligarki dan oknum aparat penegak hukum. Dan kemudian bagaimana mengembalikan kutukan sumber daya alam yang ada di Riau, Mas Anis, Pak Ci Anis. Karena DBH yang dikembalikan ke Riau itu hanya sekitar 15,5%. Ya. Terutama untuk minyak bumi. Kira-kira sistem itu bisa dibalik nggak? 15 itu di pusat dan kemudian 84 itu dibalikin ke Riau. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Silakan. Pelan-pelan Pak dosen katanya. Ya, silakan Pak Anis untuk dijawab. Makasih Rizky, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari yang menjaga integritas di Riau ini. Boleh beri tepuk tangan buat Bung Rizky. Jadi ini salah satu hal yang harus kita perbaiki dan serius adalah bagaimana aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan politik. Aparat penegak hukum itu adalah untuk menegakkan hukum, bukan untuk kepentingan komersial, bukan untuk kepentingan
politik. Nah, ini yang harus diubah. Karena itulah kenapa kami sampaikan tadi malam. Kita ingin mengembalikan, jangan sampai Indonesia jadi negara kekuasaan. Indonesia harus tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum, bukan sebaliknya. Dan ini komitmennya, lagi-lagi Bung Rizky, komitmennya tidak bisa dari tengah, komitmennya harus dari puncak, Dan kalau dari puncak artinya dari level pemimpin nasional. Saya percaya bila itu diberikan garis yang tegas akan diikuti. Tapi selama ini tidak pernah ada perintah yang tegas terkait ini. Dan kalau ditanya, banyak sekali aparat penegak hukum yang tidak ingin juga terlibat. Tetapi mereka seringkali tidak kuasa. Betul kan? Karena nanti lewat ke atas, harus dari yang paling puncak. Dan itu salah satu komitmen kita, Bung Rizky. Kita ingin mengembalikan supaya ada wibawa lagi di dalam penegakan hukum, dan kita tidak ingin seperti yang kita hadapi sekarang, di mana rakyat kebanyakan tidak punya backup, tidak punya support dari aparat penegak hukum, dan ketika berhadapan dengan korporasi atau berhadapan dengan pihak yang kuat menggunakan aparat hukum dan kalah. Bahkan kami membuat tempat untuk laporan sekarang, namanya hotline, namanya apa? Hotline Paris, hotline pengacara gratis, yang tujuannya adalah untuk bisa kalau ada peristiwa-peristiwa lapor dan minta bantuan. Kemudian yang DBH, ini tentu harus dibahas, ini bukan persoalan sederhana, tapi prinsipnya adalah prinsip keadilan, supaya kebermanfaatan terjadi. Dan yang saya rasa penting sekali untuk dikoreksi adalah soal kebocoran. Kebocoran di mana? Di sisi penerimaan. Banyak dari yang kita lakukan tindakan itu kebocoran di sisi pengeluaran. Sementara kebocoran di sisi penerimaan seringkali lolos. Dan kalau itu kita koreksi, mudah-mudahan nanti akan bisa lebih banyak lagi manfaat yang didapat di sini. Gitu ya, Bung Rizky? Makasih.